Halo mitra olahraga, kembali pada hari ini kami akan membawakan berita-berita sepak bola menarik dari mancanegara yang telah kami rangkum. Dan tidak perlu berlama-lama lagi, kita langsung mulai beritanya dari Thomas Tuchel kibarkan bendera putih. Kalau begini, kami bakal hancur di Bernabeu. Thomas Tuchel tampaknya benar-benar frustasi setelah Chelsea dibantai Real Madrid 1-3 pada leg pertama perempat final Liga Champions 2021-2022 di Stamford Bridge. Thomas Tuchel mengklaim Chelsea tidak memiliki peluang lolos ke semifinal setelah hat-trick Karim Benzema membuat timnya porak-poranda. Bertolak belakang dengan Chelsea, Real Madrid bisa tersenyum cerah. Kans melaju ke semifinal Liga Champions terbuka lebar. Real Madrid memang dikenal sebagai rajanya Liga Champions. Mereka juga membuktikan DNA kuat di kompetisi ini setelah melakukan comeback luar biasa di babak 16 besar kontra PSG. Chelsea juga sedang dalam tren buruk. Sebelum dipecundangi Real Madrid, The Blues juga dipermak Brentford di pertandingan Liga Inggris akhir pekan lalu. Tak heran Thomas Tuchel malah memberikan sinyal mengibarkan bendera putih alias menyerah. Kejutan Liga Champions, Villarreal kalahkan Bayern Munchen 1-0. Villarreal berhasil meraih hasil positif di leg pertama babak perempat final Liga Champions 2021-2022. Menjamu Bayern Munchen, ia berhasil unggul lewat gol cepat dari Arnaud Danjuma. Bayern Munchen sebenarnya berhasil mendominasi sejak babak pertama dimulai. Namun sayang, Villarreal unggul lebih cepat pada menit ke-8. Kemelut di kotak penalti, sepakan Parejo tidak sempurna. Bola liar lalu disambut Danjuma dengan tembakan ke sudut kanan bawah. Villarreal memimpin 1-0. Villarreal sebenarnya berhasil mencetak gol kedua pada menit ke-41. Namun VR mengintervensi dan mengaliri gol itu karena offside. Usaha Bayern Munchen untuk mencetak gol tidak terwujud hingga babak kedua berakhir. Berhasil bawa Villarreal unggul di leg pertama perempat final Liga Champions 2021-2022. Manchester City ukir buktikan keseriusannya setelah bungkam Atletico Madrid. Menjamu Atletico di Stadion Etihad, City tampil percaya diri. Mereka mencatatkan 68% penguasaan bola, berbanding 32% milik Atletico Madrid. Tampil dominan, City berhasil mengalahkan Atletico Madrid dengan skor 1-0. Gol tunggal Manchester City disarankan Kevin De Bruyne pada menit ke-70 setelah memanfaatkan umpan dari Phil Foden. Berkat hasil tersebut, The Citizen berpeluang lolos ke semifinal Liga Champions. Syaratnya, mereka hanya butuh hasil imbang ketika bertandang ke markas Atletico Madrid di Estadio Wanda Metropolitano, 14 April mendatang. FIFA berencana tambah durasi jadi 100 menit pada Piala Dunia 2022 Qatar. Dalam beberapa bulan terakhir, FIFA mendapat banyak kritik setelah berupaya agar Piala Dunia diadakan setiap 2 tahun sekali. Sekarang malah muncul wacana agar pertandingan Piala Dunia 2022 Qatar digelar dengan durasi 100 menit. Menurut Corriere dello Sport, melalui Football Italia, FIFA ingin menambahkan waktu pertandingan 10 menit. Hal ini dimaksudkan agar waktu yang terbuang karena out, pemain cedera, dan sebagainya bisa tergantikan. Gagasan ini dikatakan datang langsung dari Presiden FIFA, Gianni Infantino. Bermain 10 menit ekstra masih harus disetujui oleh Dewan Asosiasi Sepak Bola Internasional (IFAB), sebuah badan yang mengatur peraturan di sepak bola. Kalau kalian setuju nggak jika durasi pertandingan jadi 100 menit? Masuk grup neraka bersama Jerman dan Spanyol, pelatih timnas Jepang tidak ciut. Berada di grup neraka Piala Dunia 2022 tidak membuat pelatih timnas Jepang Hajime Mariyasu ketakutan. Dengan percaya diri, ia menyebut target timnya adalah setidaknya lolos ke perempat final. Timnas Jepang lolos ke babak 16 besar Piala Dunia Rusia 4 tahun lalu. Kala itu mereka nyaris mengalahkan Belgia, meski akhirnya takluk 2-3. Hanya saja sepanjang sejarah keikutsertaan tim di Piala Dunia, Jepang belum pernah tembus sampai ke perempat final. Sejarah inilah yang berusaha dilakukan Hajime Mariyasu, meski timnya masuk grup neraka pada Piala Dunia 2022. Harry Kane buka peluang hengkang dan siap mendengarkan tawaran MU. Kabar mengejutkan datang dari Harry Kane. Menurut laporan The Athletic,
Penyerang Tottenham Hotspur itu membuka peluang untuk hengkang dan siap mendengarkan tawaran dari Manchester United. Sebelum memutuskan masa depannya, Harry Kane ingin mendengarkan tawaran yang diajukan oleh MU. Kini, MU punya tugas untuk mampu memikat Harry Kane dengan rencana yang akan dilakukan klub pada masa depan. Manajer Tottenham Hotspur, Antonio Conte, santai menanggapi spekulasi masa depan Harry Kane yang dikaitkan dengan Manchester United. Menurut Conte, anak asuhnya itu bertekad untuk terus melanjutkan karir di Tottenham. Gareth Bale dilabeli parasit di Real Madrid. Sang agen serang balik. Agen Gareth Bale, Jonathan Barnett, kembali membela sang pemain dari kritikan media Spanyol. Menurutnya Bale bukan parasit di Real Madrid dan menyindir balik pihak-pihak yang memberikan julukan itu. Kolom itu dikutuk secara luas, termasuk oleh Bale sendiri, yang marah dengan julukan kasar itu. Agen Gareth Bale, Jonathan Barnett, kini melontarkan kecaman dalam sebuah wawancara dengan Deportes Cuarto. Kontrak Gareth Bale di Real Madrid sudah hampir habis, tepatnya pada akhir musim ini. Namun kritikan terhadap pemain Wales itu tak kunjung mereda. PSIS tidak hanya mendatangkan pemain bintang, tetapi pondasi tim juga diperkuat. Dengan kedatangan Taisei Marukawa dan Carlos Fortes, kini PSIS Semarang telah memiliki 4 pemain asing. Keempat pemain itu pun sudah memenuhi kuota maksimal pemain asing di Liga 1. 2 pemain asing yang sebelumnya sudah memperkuat PSIS yakni Jonathan Cantilana dan Welles Costa. Saat ini, progres pembangunan training ground PSIS Semarang yang terletak di Kabupaten Kendal masih terus berlangsung. Tak lama lagi, training ground itu akan bisa digunakan untuk berlatih, baik untuk tim senior PSIS maupun tim dengan level di bawahnya. Komisaris PSIS, Junianto, mengklaim ini bakal menjadi kantor klub sepak bola termegah di Liga 1. PSIS dijadikan batu loncatan Taisei Marukawa untuk pulang ke Jepang. Ada banyak pertanyaan yang muncul mengenai kepindahan pemain asal Jepang ini. Sebab, ia baru saja menjalani musim yang luar biasa di Bajul Ijo pada BRI Liga 1 2021-2022 lalu. Menurut Aki, Marukawa tidak melulu memikirkan soal uang. Ia menilai PSIS Semarang punya visi dan misi yang bagus. Selain itu, hubungan baik antara PSIS Semarang dengan klub J2 Liga, Tokyo Verdy, juga disebut jadi alasan lain mengapa Marukawa mau pindah ke Semarang. Membayangkan formasi ideal Persija dengan tambahan pemain anyar berkualitas. Persija Jakarta bergerak cepat untuk perburuan pemain untuk musim depan. Sejauh ini klub ibu kota sudah mendatangkan 3 pemain anyar. Pergerakan Persija Jakarta di bursa transfer cukup masif. Padahal, Persija belum menunjukkan pelatih anyar setelah melepas Sudirman pada akhir musim ini. 3 nama yang berhasil didatangkan Persija bukan sosok biasa. Mereka adalah Firsa Andika, Hanif Syahbandi, dan Hansa Muyama. Persija juga belum memutuskan nasib keempat pemain asing yang dimiliki. Besar kemungkinan Persija hanya melepas Marco Simic dan mempertahankan Marco Motta, Rohit Khan, dan Makan Konate. Namun, semuanya akan bergantung pada pelatih anyar Persija. Keputusan nasib keempat pemain asing dan pemain lainnya akan diumumkan begitu pelatih anyar sudah datang. Dan itulah beberapa berita menarik sepak bola dari mancanegara. Jika kalian memiliki berita sepak bola menarik dari mancanegara, kalian bisa tulis di kolom komentar. Jangan lupa subscribe channel kami dan like video ini jika kalian suka. Sampai bertemu di berita selanjutnya. Salam olahraga.